Kata, Taca, Hao. Kita masuk ke bab 15 ya. Jadi ini bagian kedua dari 我是坐飞机来的. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang yang bagian pertama ya, tentang kosakata, lalu juga karakter, hanse. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita. Tapi saya mau menjelaskan kembali yang sebelumnya ya. Oke. 我是坐飞机来的. Artinya saya datang dengan pesawat atau saya ke sini menggunakan pesawat. Nah, oke, di sini ada 生子. 生子 artinya kosakata. Yang pertama, 大学. 大学 artinya universitas. Nah, nanti kan kalau sudah setelah lulus dari SMA ya, mungkin ada yang mau ke universitas, melanjutkan studinya di universitas, atau ada juga yang mau langsung bekerja. Nah, itu. 大学. Selanjutnya, 学校. 学校. Nah, itu artinya sekolah. Oke, 学校. Beda ya. Selanjutnya, 毕业. 毕业 artinya lulus. Nah, nanti anak-anak semua kan lulus nih, yang udah kelas atas. Nah, itu nanti 毕业 untuk melanjutkan ke SMA ya. 毕业. Nah, selanjutnya 同学. 同学 artinya teman kelas. Nah, 同学 我有. Kalian ada 21 ya? Kelasnya, siswanya. 同学. Selanjutnya, 学生. 学生 artinya siswa. 学生 jadi 同学 dengan 学生beda ya. Jadi 同学 artinya teman kelas. Kalau 学生 artinya siswa. Selanjutnya ada 朋友. 朋友 ini artinya teman. Jadi ini berbeda ya. 同学, 学生, lalu 然后有朋友. Nah, itu cukup berbeda. Oke, selanjutnya. 生子. Nah, ini ya kita bahas sedikit tentang nian, ye, dan lalu ada re. Nah, untuk nian, ye, dengan re, yang pertama nian atau tahun untuk menandakan waktu tahun menggunakan hanse ini ya, diingat-ingat. Nian, ini bacanya nian. Nah, contohnya misalnya 2003, jadi 2003 nian. Selanjutnya yang nomor 2, 2019, jadinya 2019 nian. Selanjutnya yang terakhir 2021, jadinya 2021 nian. Nah, itu ya, jadi akhirannya menggunakan nian. Nah, dalam menulis tanggal dalam bahasa Mandarin memiliki urutan yang dimulai dari tahun, bulan, lalu itu tanggal ya, maaf, ini tanggal. Tanggal. Oke, nanti saya bahas kembali yang di akhiran. Selanjutnya, ye atau bulan. Untuk menandakan waktu dan bulan menggunakan hansenya ini ya. Jadi setiap nulis tanggal, tentunya kita menggunakan ini ya, biar menandakan ye bulan. Nah, contohnya Januari, iye, sanye, liye, shiye, shi'erye. Nah, jadi kalau dalam bahasa Mandarin untuk menuliskan bulan jadi mengikuti bulannya gitu. Misalnya bulan 5 jadinya uye. Misalnya terus lalu bulan Juli, cie. Nah, kayak gitu ya. Jadi menggunakan angka. Selanjutnya. Nah, nah ini. Shengzi. Pertama ada feiji. Feiji artinya pesawat.
Selanjutnya, 公共汽车. 公共汽车 artinya bus. Selanjutnya, 火车. 火车. Nah, selanjutnya, 出租车. 出租车. Oke, selanjutnya ada 摩托车. 摩托车. Yang terakhir ada 自行车. 自行车. Nah, itu ya. Jadi ini untuk kosakata dalam menggunakan ini ya, transportasi. Oke, sebentar. Kata. Misalnya yang pertama nih, 是怎么来北京吗？北京的。Nah, 我是坐 ini ya. 我是坐飞机. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau digunakan kalimat seperti itu. Selanjutnya, kita masih ke 生字. Di sini ada 高兴. 高兴. 我很高兴. 高兴 artinya senang. Aku sangat senang. Selanjutnya, 听. 听. Ini artinya mendengar. Selanjutnya ada 花店. 花店 artinya toko bunga. Lalu ada 书店. Nah, itu apa? 书店. Bisa nanti komen di grup ya. 书店. Selanjutnya, 饭店. 饭店 artinya hotel atau restoran. Nah, itu dia. Baik. Selanjutnya, 生子. Ini ada 一起, yaitu bersama. Contohnya, 我们一起去书店吧. Ayo kita sama-sama pergi ke toko buku. Selanjutnya ada 我们一起去吃饭吧. Ayo kita sama-sama makan. Nah, selanjutnya 认识 artinya tahu atau kenal. Nah, 我很高兴认识你. Saya sangat senang untuk bertemu dengan Anda. Nah, itu ya. Berkenalan dengan Anda. Nah, itu 认识. Jadi penggunaan 认识 dan 一起 kata. Selanjutnya, 可问. Nah, 你和李小姐是什么时候认识的？我们是2011年9月认识的。你们在哪儿认识的？我们是在学校认识的。他是我大学同学。Oke, jadi artinya, kamu kapan ketemu dengan Miss Lee? Pertama kali bertemu Miss Lee. Kita bertemu di bulan September 2011. Nah, where did you meet each other? Di mana kamu bertemu? Kita bertemu di universitas. Dia adalah teman kelas saya. Itu ya. Kata. Selanjutnya. 你们是怎么来饭店的？我们是自助厨师来的。李先生呢？他是和朋友一起开车来的。Nah, artinya, gimana kamu ke sini? Kamu naik apa ke sini? Kita datang dengan menggunakan taksi. Gimana kalau Mr. Lee gimana? Dia mengendarai mobil atau motor ke sini dengan temannya. Itu ya. Nah, ini agak cepat karena kita kan sebelumnya sudah pelajarin ya untuk kawannya. 然后很高兴认识您，李小姐。
认识你我也很高兴。很高兴，对不起。丁章先生说：“你是坐飞机来北京的？”是的。Nah, itu ya. Senang bertemu denganmu, Mr. Lee. Senang bertemu denganmu juga. Kata Mr. Chang, kamu dari Beijing naik pesawat ya? Iya, benar. Itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita masuk ke Hanzi atau karakter. Nah, ini Nian. Nian itu bisa diartikan sebagai tahun ya, seperti Lao jelaskan tadi. Ini untuk penulisan Nian dulunya. Nah, dan juga terdapat beberapa Hanzi yang masih berhubungan dengan Nian, yaitu ada Qu Nian, artinya tahun lalu. Nah, Qu Nian, misalnya ini, Qu Nian wo qu Yajiata. Tahun lalu saya pergi ke Jakarta. Jinian, nah, Jinian artinya tahun ini. Jinian wo qu Bali tao. Nah, tahun ini aku pergi ke Bali. Contohnya, Mingnian artinya tahun depan. Nah, tahun depan ini. Mingnian wo qu Beijing. Nah, itu ya. Jadi tahun depan saya pergi ke Beijing. Nah, untuk ini ya artinya. Selanjutnya ada Hanse dari Chu. Lalu ada Fei. Nah, ini yang Lause mungkin sudah sebelumnya anak-anak semua sudah baca. Oke, Lause lanjutkan ya. Nah, ini juga ada radikal. Radikalnya. Nah, ini yang kalau radikal seperti ini biasanya digunakan dan berhubungan dengan halaman, pohon, atau tanaman. Ada cha, lalu ada cai, teh dengan vegetable. Cha, cai. Nah, itu. 我喜欢喝茶. 我喜欢喝茶. Artinya, ya, artinya saya suka minum teh. Nah, itu ya. Misalnya, radikal kedua ini biasanya berhubungan dengan rumah. Misalnya, an, jia. Jia artinya rumah ya. Nah, selanjutnya. Oke, kita masuk ke grammar. Shi, sama tak. Nah, ini artinya shi, lalu tak. Nah, memiliki salah satu dari beberapa informasi berikut. Jadi, she dengan te ini berhubungan dengan waktu, cara, dan tempat. Nah, membentuk susunan kalimat dengan she, dengan te. She ditempatkan di potongan informasi yang kita ingin tekankan atau diperhatikan oleh pembaca dan tak diletakkan di akhir kalimat. Apapun kata yang datang setelah she adalah mengandung arti ditekankan untuk diperhatikan. Nah, diingat ya, jadi she dengan te ini penekanan dalam sebuah kalimat. Misalnya ini, contoh. Dia perginya kemarin. Nah, nah, jadi ditekankan di sini ya. Jadi dia kemarin pergi, perginya kemarin gitu ya. Oke, selanjutnya. 我是跟我朋友去的. Nah, 我是跟我朋友去的. Artinya aku pergi dengan temanku atau sahabatku. Teman-temanku juga bisa. 我是跟我朋友去的. Oke, selanjutnya nomor 3. 我是在北京学习中文的. Saya belajar Mandarin di Beijing. 我是在北京 artinya di Beijing belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi saya belajar bahasa Mandarin itu di Beijing. Kayak gitu. Jadi ingat, jadi setelah she itu merupakan sebuah penekanan dalam sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya nanti Nana mau membuat kalimat, latihan membentuk kalimat, nah itu ya, jadi penekanannya di situ. Oke, menekankan bagian berbeda dari kalimat. She dapat diletakkan pada 3 tempat
pada sebuah kalimat yang menarik perhatian kepada apa yang datang setelahnya. Jika diletakkan sebelum keterangan waktu, menekankan keterangan waktu. Jika ditempatkan sebelum keterangan cara, menekankan cara. Dan jika diletakkan sebelum keterangan tempat, menekankan tempat. Di dalam kalimat ini, contohnya, nah kita lihat dulu ya. Jadi, 我上个星期五跟我女朋友在饭馆吃饭. Nah, nih, saya Jumat lalu dengan pacar saya makan di restoran. Nah, 我上个星期五, jadi Jumat lalu, 跟我女朋友, jadi 女朋友 ini pacar ya. Jadi kalau nan pengyo itu pacar laki-laki, kalau ni pengyo ini pacar perempuan. Jadi ini karakter untuk perempuan ya. Jadi ada nan lalu ada ni. Nah, selanjutnya Xingqi ini menunjukkan hari. Nah, misalnya Xingqi I, Xingqi San, Xingqi itu ya. Jadi sesuai dengan urutan harinya. Nah, Cevan. Selanjutnya, waktu, cara, dan tempat dapat dipilih dengan shi, sama tak. Nah, misalnya ini. 我是上个星期五跟我女朋友在饭馆吃饭的. Nah, itu ya. Itu Jumat lalunya saya makan dengan pacar saya di restoran. Oke. Oke, yang atas dia menggunakan tak, yang bawah menggunakan tak. Nah, itu cukup berbeda. Ini yang bawah untuk penekanan ya. Oke, selanjutnya. 我上个星期五跟我女朋友. Oh, sama ya, maaf. Maaf. Oke, kita lanjut langsung. Membentuk pertanyaan dengan she, sama tak. Kita juga dapat membentuk pertanyaan dengan she, sama tak. Biasanya untuk membentuk pertanyaan seperti ini. Dengan ma, dengan kata pertanyaan, dengan kata kerja atau inversi negatif. Nah, jadi ma, jangan lupa untuk dalam sebuah pertanyaan pasti ditambahkan dengan ma atau lalu ada ma juga. Nah, itu untuk pertanyaan ya. Oke, kita lihat. Misalnya ini. Ni na ni tian shi qu London de ma? Nah, kamu pergi ke London ya waktu itu. Nah, gitu. Ini tian shi qu London de ma? Nah, selanjutnya, 大师给谁打的电话的? Siapa yang dia nelpon siapa sih gitu. Nah, selanjutnya, 我是不是5月出生吗? Saya lahirnya bulan Mei bukan? Nah, itu ya untuk sebuah pertanyaan. Jadi bisa menggunakan tak juga bisa. Nah, atau harus kalimatnya bentuknya kalimat pertanyaan ya. Oke, selanjutnya untuk note-nya, perhatian kita adalah dengan pertanyaan ma. Ma selalu datang di akhir kalimat seperti biasanya dengan te di depannya. Seperti itu. Nah, jadi ini ya contohnya. Jadi ma ini selalu di belakangnya te. Nah, itu. Te. Selanjutnya, nah ini contohnya. 我是昨天来的. 我是昨天来的. 这是在北京买的. 你们是怎么来吃饭呢? 饭店的. Nah, untuk pertanyaan dengan kalimat ini ya, kalimat yang biasa. Oke, ini urutannya untuk subjek, lalu ada she, lalu ada time, place, or manner, verb, lalu ada ta. Nah, itu. Selanjutnya, bentuk negatif dari she, sama ta. She, sama ta dijadikan bentuk negatif dengan pu. Ini digunakan untuk menarik perhatian pada fakta bahwa sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak terjadi. Contohnya,
我们不是在巴黎认识的. Itu bukan di kita bertemunya bukan di Paris. Nah, 我们不是在巴黎认识的. Nah, itu ya. Kita tidak bertemu di Bali. Selanjutnya. 我的钱包不是被他偷走的. Nah, bukan dia yang mencuri dompet saya. Oke. 钱包 ini. 钱包 artinya dompet. 钱包 itu ya. 偷走 mencuri. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya juga untuk negative form. 我不是昨天来的. Nah, ini ada 这不是在北京买的. 我们不是坐出租车来的. Nah, itu. Oke, selanjutnya itu untuk negatif. Nah, ini menunjukkan waktu, tahun, bulan, tanggal, dan hari. Nah, tadi kan Lose juga sudah jelaskan di sebelumnya ya. Jadi penyebutan tanggal pada bahasa Mandarin tentunya memiliki urutan yang cukup berbeda dari penyebutan pada tanggal pada umumnya. Dalam bahasa Mandarin disebutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, mulai dari tahun atau nian, bulan itu ye, tanggal ini bisa re atau hao. Dalam penyebutan hari menggunakan xingji. Nah, ditambahkan dengan angka yang spesifik. Contoh, hari Jumat 12 Oktober 2009. Nah, jadi kita sebutkan tahunnya, dan juga untuk penyebutan tahun dalam bahasa Mandarin itu disebutkan satu persatu angkanya. Nah, misalnya ini. 2009年4月12日 星期五. Nah, itu ya. Jadi 2009 yaitu 2009年. Nah, ini 2009 ditulis tahun, nian, lalu ada 4月, 4月. Oh, Oktober ya, 4月, bulan 10, 12, 12, tanggal 12, hari Jumat berarti Xing Si U. Jadi kan 1, 2, 3, 4, hari Jumat kan kalau dihitung dengan jari kan di angka 5 ya. Jadi Xing Si U. Nah, selanjutnya hari Rabu tanggal 3 Januari 2001. Nah, ini 2003年1月3日. Nah, 2001年, lalu 3日. 3日. Nah, 3日, 星期三. Nah, itu ya. Jadi nah, ini Lause untuk penyebutannya seperti itu ya. Jadi kalau dari hari, tanggal, bulan, tahun. Jadi kalau di bahasa Mandarin itu dibalik. Jadi yang mulai terbesar terlebih dahulu, selalu yang terkecil. Nah, ini untuk notnya. Penyebutan tahun harus satu persatu disebutkan angkanya. Setelah itu ditambahkan nian. Nah, selanjutnya. Penyebutan hari disesuaikan dengan hari yang ada. Untuk hari Minggu, khusus untuk hari Minggu, penyebutannya itu Xingqi. Nah, itu untuk hari Minggu ya. Kata. Nah, misalnya ini, contohnya. 昨天是, 明天是, apa? 2014年5月11号. Nah, itu ya. 明天是 besok adalah tanggal 11 bulan 5 2014. Selanjutnya, 今天几号星期几? 今天9月10号星期三. Nah, itu. 我们是
2011年9月认识的. Kita bertemu pada tanggal 9 tahun 2011. Itu ya, jadi untuk tanggal dan tahun. Kita beralih ke pin-in ya. Nah, ini pin-in-nya untuk penyebutan nada 4. Kemarin sebelumnya kan kita sudah belajar tentang penyebutan nada 1, kalau nada 2 menggunakan nada 2, 3, dan juga 4. Nah, ini yang untuk nada 4, yaitu yang pertama, dian ping xiang, artinya refrigerator. Nah, dian ping xiang, lalu ada chang guo ge, chang guo ge. Nah, ini lagu nasional ya, lagu negara. Nah, selanjutnya, mi ma xiang, mi ma xiang. Nah, ini kode box, kode box. Lalu ada chao xiang ji, chao xiang ji, chao xiang ji, artinya kamera. Lalu ada mai tang lao, mai tang lao, artinya McDonald's. Lalu ada kan zu jiu, kan zu jiu, artinya menonton bola. Selanjutnya ada ji guan yan, ji guan yan, ji guan yan, artinya tragedies. Oke, tragedies apa ya? Oke, selanjutnya zan zhu ren, zan zhu ren, artinya sponsor. Lalu ada jian sheng guan, jian sheng guan, artinya gym. Nah, lalu ada kuang juan shui, kuang juan shui, artinya mineral water. Lalu ada da shi guan, artinya embassy. Lalu ada dian hua ka, artinya phone card atau kartu. Kartu ini ya, kartu HP itu yang biasanya yang buat ini nomor. Lalu ada ban gong shi, artinya kantor atau office. Selanjutnya shen yang rou, instant boiled mutton. Oke, selanjutnya mie huo ji, Nah, yang terakhir ada Ao Yun Hui, Olympic Game. Oke, jadi itu untuk nada 4. Ini ya untuk penyebutan nada keempat. Jadi Anda bisa latihan lagi untuk penyebutannya. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini ya. Jadi bila ada yang kurang paham, nanti bisa di komen di grup. Tadi juga Losa ada yang bertanya ya di video ini. Oke, nanti bisa komen di grup. Bila ada yang malu untuk chatnya, jadi bisa chat ke Lause ya, atau ke teman-temannya mungkin. Jadi ada yang mungkin lebih dekat ke temannya, jadi bisa langsung chat ke temannya. Tapi diusahakan untuk komen di grup ya, jadi kita lebih aktif di grup. Oke, nah untuk tugasnya nanti Lause berikan ke CR. Yang tugasnya masih berkaitan dengan untuk materi di bab ini ya. 好的，然后我们的个到这里。谢谢大家，再见。